Mungkin dari dulu guru-guru kita ya, ini waktu ini ada kritik juga, kebanyakan drilling gitu, drill gitu. Saya punya kawan juga, seorang yang ngerti juga, dia itu bilang, kasih aja pokoknya soal banyak-banyaknya dan dia harus kerjakan. Nah, ini ada orang yang ada pendapat ahli itu dia nggak setuju gitu ya, pendapatnya, bahwa itu sebetulnya yang dicari ya, itu adalah bagaimana dia kreatif gitu. Bisa aja dia jadi bosen gitu ya. Kadang-kadang kan dulu saya juga pernah mengalami PR, matematika tuh bisa berapa setiap hari ada dikasih gurunya 100. Ya harus kerjain kalau bisa gitu, 50 soal, beberapa soal gitu. Saya bukannya mengini ya, tapi di situ bisa menjadi siswa kita jadi bosan. Karena ketemu itu-itu aja ya. Dan itu sebenarnya hanya menjumlahkan atau mengurangkan ya, penjumlahan banyak sekali soalnya. Ya mungkin Bapak itu pernah tahu ya, itu kawan saya juga, dia punya buku-bukunya tuh bikin soalnya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu juga saya pikir. Nah di situ saya pernah agak sedikit debat gitu ya. Dan kita nggak perlu juga. Yang penting dia ngerti dan dia dikasih variasi soal yang lain gitu, variasi-variasi soal ini. Inilah yang kelihatannya kurang di kita. Ya. Soalnya itu lagi diulang-ulang lagi gitu. Kadang-kadang cuma diganti angkanya aja. Nah itu yang sebenarnya kita bilang salah ya karena kita udah kebiasaan itu dan ya bukannya saya kritik juga, saya juga kritik otokritik juga. Jadi kreativitasnya tuh nggak berjalan. Nah, untuk itulah diadakan satu namanya gerakan pandai ini ya, kalau dilihat sini, pengajar era digital ini, di era digital ini kita harus berubah gitu. Jangan kita pakai yang ini yang bukannya yang dulu itu kita bilang salah, tapi jangan hanya itu aja gitu. Ya, artinya ada pengayaan, lalu melalui pengayaan atau dikembangkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya akan kita tuju ke sini. Mungkin di sekolah saya juga nggak harus kita bilang sekolah penabur harus dirubah begitu. Enggak, saya bukan tujuannya nggak ke situ gitu. Ini harus secara perlahan-lahan, nggak bisa gitu ya, langsung drastis gitu seperti apa itu nanti bisa terjadi konflik yang sangat berat. Dari sini jadi kita akan pakai ya pertama kita akan beri tantangan dulu. Ya, jadi yang diberikan di dalam pengajar di gerakan kita pandai ini ya, pandai kalau pandai kan artinya pintar ya Pak ini. Sebetulnya ini adalah singkatan ya, disingkat dari pengajar era digital Indonesia itu bisa supaya sama ya, jadi gerakannya pandai gitu. Jadi maksudnya di era digital ini ada sedikit ya, ada sedikit bukan dirubah tapi diberi nuansa baru gitu. Kalau saya bilang sih nuansa ya atau warna yang baru gitu. Ya. Dan sesuai dengan masa digital sekarang. Nah ini yang akan kita pelajari ya dari computational thinking ini. Yang ini tadi yang sudah saya berikan. Ini silakan slide-nya ada di LMS, Bapak Ibu bisa download. Jadi nanti aspek-aspek CT ini yang bisa terkait dalam bidang keilmuan kita gitu ya. Ilmu kita tadi ada yang PKN, ada yang fisika, ada yang apa. Terus di pelatihan dari pelatihan yang mau kita tuju satu lagi, itu kita juga mengenal karakteristik dari CT. Ini sebetulnya siswa kita sudah melakukan CT nggak dengan mengerjakan soal itu, ya. Dan ini yang ketiga, ini memang agak berat, ya. Perlu sedikit kita punya waktu ya, memikirkan. Kalau misalnya kita sudah bisa sampai memahami ya, untuk menyusun soal dengan muatan CT. Nah, ini agak sedikit berat ya. Satu, kita mengintegrasikan. Nah, ini ada gini. Buat saya yang awal-awal ini aja dulu ya. Satu, memahami dulu aspek. Satu, mempelajari karakteristiknya. Mungkin nanti ya saya bisa memahami kalau saya juga baru bisa memahami ini kalau udah setahunan ya ikutan gerakan ini gitu ya. Ini kan gerakannya udah 2 tahun yang lalu katanya berjalan. Sekarang kita masuk tahun ketiga kan. Dan itu dengan bebas juga. Ya nggak bisa semuanya langsung hari ini bisa ya. Tapi kita menuju ke sana ya. Hari ini apakah kita bisa, kita hanya memberikan ya, mungkin saya akan lebih fokus ke sini dulu gitu memahami. Tapi kita lihat, ada pelatihan ini akan menuju ke sini. Ya, bagaimana kita mengidentifikasikan, dan kita nggak bisa langsung memaksakan juga. Ini akan perlu waktu juga, tergantung bagaimana pemahaman yang berbeda ini, ya. Jadi maksudnya, bukannya kita tidak bisa gitu ya, teman kita memang menyerapkan pemahaman ini untuk bidang pelajaran kita tuh agak lambat gitu. Kan kalau untuk yang dari matematika ya
atau TIK itu ya cepat karena itu emang bidang ilmunya dia gitu ya. Kalau dari PPKN tadi ya, kalau fisika mungkin yang agak eksak agak sedikit cepat juga gitu. Itu perlu pemahamannya agak beda lagi. Jadi tidak bisa disamakan satu semester pokoknya harus bisa berjalan. Nah itu nggak bisa disamakan gitu. Semua mata kuliah mata pelajaran ya itu bisa gitu. Kita lihat perkembangan seperti apa. Maka itu tadi setiap hari, bukan setiap hari, ya, kalau bisa ada masukan-masukan. Oh saya telah dengan siswa saya ambil satu siswa atau dua siswa gitu. Nah, jadi tujuannya akan mengarah sini ya sampai kita nanti terakhir bisa mengintegrasikannya. Nah, jadi kenapa kita perlu ini perlu latihan ya. Tidak bisa sekali pertemuan dua kali workshop seperti ini kita langsung bisa, tapi kita perlu latihan. Dan paham dulu ya, pertama paham dan nanti kita bisa integrasikannya. Nah, apa tadi yang mau kita lakukan ya dengan pemahaman daripada aspek-aspek daripada City itu ya. Dia ini jadi penekanannya pada skill programming. Ya. Skill programming yang secara lebih serius untuk menekankan masalah. Apa sih maksudnya skill programming? Apa dia harus bisa bikin program bikin program kayak Scratch, apa bikin program kayak bahasa-bahasa Java, apa itu? Bukannya skillnya bukan itu ya maksudnya. Itu adalah satu nanti coding, membuat code tersendiri yang ke klien. Tapi yang ini adalah skill. Ya. Skill itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan seorang bisa mempunyai keterampilan programming, dia itu nggak perlu dia ya artinya bukan berarti dia harus terus-terusan coba di komputer gitu. Orang coba kesini kesana kesini. Tapi yang dibilang skill itu bisa terjadi ya dengan memakai CT gitu, computational thinkingnya bisa berjalan. Banyak yang di mahasiswa saya juga banyak yang menghindari untuk nggak mau dia programming. Karena apa? Lihat ininya banyak banget rule-nya apa gimana nya. Tetapi kalau dia punya computational thinking gitu ya, dia akan bisa mengoptimalkan. Ya. Bagaimana saya sebenarnya mau cari secara global ya apa yang mau saya lakukan? Jadi dia bisa optimal melakukan optimalisasi nanti. Nah, ini kelemahan kita di sini ya yang cara optimalisasinya kurang. Nah, penekanannya sebetulnya pada skillnya tuh skill programming itu adalah sepertinya kita yang bisa terlihat ya nanti di kedepannya. Yang kedua adalah skill elementer ya. Di sini yang tadi ya ada 4 ini, CT itu dekomposisi, pattern recognition atau data representation, abstraksi, generalisasi ya abstraksinya, dan algoritma. Ini yang biasa kita selalu dengung-dengungkan ini ya 4 ini. Skill elementer. Jadi itu adalah elementer. Dan juga aspek CT ini bisa dipahami kalau kita mulai dengan soal gitu. Ya, mulai dengan soal dan siswa itu mulai ikut lomba. Jadi ini agak berbeda ya pendekatannya. Biasanya kan kalau kita pendekatan kita kan mulai dari definisi dulu, apa itu artinya dengan contoh-contoh. Tapi kalau ini enggak, dia langsung disuruh mengerjakan lomba gitu. Ya, ikut lombanya aja dan nanti dia di situ bisa dicek. Bahas soal aja gitu. Nah, jadi yang nanti pas waktu membahas soal baru kita bisa lihat, oh ini dia CT-nya udah jalan, dia udah mengerti CT, ini mikirinnya masih yang artinya random gitu, yang kesana kemari gitu ya. Nah, ini yang satu yang kita inginkan ya, nanti ikut lomba Bebras. Kalau dia memang udah tertarik ya dengan soal-soal itu, diikut sertakan aja dengan lomba Bebras juga nggak masalah ya. Supaya di situ juga dia mempunyai pengalaman gitu ya, satu-satunya pengalaman ya buat pengalaman ini ya, lomba ini buat pengalaman dia ya. Dan dia mudah-mudahan dia semoga aja nanti ya, semester tahun depan dia menjadi tertarik gitu, menjadi ikut mempersiapkan diri. Ini aspek-aspek yang kita mesti. Jadi sedikit saya berikan lagi, mungkin nanti sudah ada di Ibu Inga ini kita menajamkan lagi. Sebetulnya kita adalah memformulasikan computational thinking CT ya, kalau kita isi dengan CT itu ada masalahnya itu ya, memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi. Jadi masalah yang begitu besar kita bukan disusun dengan komputasi tadi ya. Ini juga dalam bisa bentuk solusi komputasi yang baik ya dalam bentuk algoritma. Dan itu kenapa nggak bisa dapat di sini? Nah, ada 2 aspek ya. Satu yaitu adalah yang pertama proses pemikiran. Ya, satu yang kita harus ini kan adalah proses pemikirannya gini ya. Nah, jadi yang di dalam CT itu
sebetulnya proses berpikir tadi ya. Gimana nanti kita tanya siswa kita, udah bisa apa gitu. Kenapa ini kenapa kamu jawabnya seperti ini gitu sebenarnya. Jadi saya selalu gitu ya, kenapa jawabnya ini? Wah, dia berarti kalau dia udah ketemu rule, berarti udah jalan abstraksi dia. Yang kedua dia prosesnya, yang kedua itu adalah metode. Metode penyelesaian masalah. Ya, metode penyelesaian masalah itu kita bisa dari situ sehingga nanti masalahnya bisa diselesaikan lewat secara manual, kita manusia atau komputer atau bisa manusia dan ini. Memang kalau kita sudah mulai gitu ya, bisa Bapak Ibu menghitung rata-rata berapa nih rata-rata kelas ini kan kalau kita pakai manual kan agak susah ya, tapi kalau kita pakai Excel langsung kita bisa lihat di bawahnya rata-rata seberapa gitu, tanpa menunjukkan ini. Nah itu juga cara berpikir itu nanti kita harapkan bisa nanti bikinnya formula-formula itu gitu, kalau dia sudah ketemu ya. Itu contoh yang biasa-biasa kita lakukan ya. Masih banyak lagi ya sebetulnya halnya. Nah yang tadi saya udah bilang bahwa di dalam computational thinking itu ada yang dekomposisi ya, pattern recognition, abstraksi sama algoritma. Kembali lagi, jadi kita ya kembali mengulang lagi ya, kalau disingkat dari kemarin dari kalau dari Ibu Inga dia bilangnya dengan AADP. Sebetulnya AADP urutannya berdasarkan abjad ya AADP. Ini boleh aja dekomposisi dulu, pattern recognition, sebetulnya urutan itu tidak menjadi masalah, yang penting ada atau tidaknya gitu ya, ada atau tidak gitu, di dalam persoalan dan mengerjakan suatu solusi itu gitu, mengerjakan solusi. Sekali lagi saya kembalikan lagi, mengingatkan kembali dekomposisi itu jadi bagian-bagian itu lebih kecil dan lebih sederhana gitu. Jadi kenapa harus dibagi lebih sederhana? Karena kalau dilihat masalah itu terlampau besar gitu, dan terlampau luas ya, kita nggak tahu yang mana sih yang harus lebih dahulu dikerjakan gitu. Sebetulnya ini masih jadi kita pecahkan dulu. Setelah kerjakan ini apa? Selanjutnya apa? Ya, itu. Saya jadi ada dipecah dulu dari masalah itu. Yang pattern recognition pengenalan pola ya pattern pola P ya ADP tadi P-nya ini adalah kita mencari kesamaan. Ya. Nanti kita akan coba soal-soal kemarin. Terus abstraksi kita akan melihat kita akan mengeneralisir gitu ya, atau kita melihat ini secara umum, secara luas itu seperti apa. Jadi kita nggak perlu yang membahas yang detail ya. Yang detailnya tidak dibahas dulu, tapi secara luas, melihat secara luas itu. Sebenarnya soal ini untuk apa gitu ya? Secara luas. Jadi kalau kita mengerjakan soal gitu ya, kalau saya juga kena mahasiswa, kita lihat ya tujuannya apa dulu gitu. Ya, jangan terlampau detailnya jangan lihat dulu tujuannya apa dulu, karena abstraksinya secara luasnya apa. Algoritma tadi ada langkah-langkahnya ya, seperti kita membuat satu resep atau apa makanan itu ada satu langkah-langkah. Ini adalah yang dimaksud dengan computational thinking 4 ini ya tadi AADP ya, bisa dekomposisi vektor ini rutinnya kita bilang. Nah ini ada satu kasus gini ya, sebenarnya kasusnya ini tentang jumlah sampah. Terus yang satu lagi menipisnya sumberan cadangan minyak bumi. Ya coba ya kita lihat. Tantangannya adalah menciptakan sumber energi. Nah dari situ permasalahannya apa? Ada suatu tantangan ya biasa. Ini mungkin bisa jadi satu makalah ataupun laporan atau suatu pengolahan data bagaimana bisa dilakukan apa? Ada kasus. Tapi di sini disingkat aja ya. Ini ada masalah nih. Ya kalau mahasiswa akan menulis lihat dulu latar belakang masalahnya apa. Ini dua. Nah di sini ada tantangan. Ya. Kalau di dalam matematik, kalau saya ilmu belakang matematik ya, bisa lihat juga di sini adalah yang diketahui gitu ya, permasalahan. Ketahui ini masalahnya. Tantangan itu kan ini yang ditanya mungkin ya. Ya biasa gitu kan, diketahui, yang ditanya baru jawab. Ya. Jawabnya seperti ini. Jawabnya, rancangannya, dia solusinya ya salah satu solusi yaitu bagaimana supaya sampah itu jadi bahan bakar. Nah,
Itu yang kita lihat ya di sini yang Bapak kita akan lihat polanya seperti apa. Jadi seperti ya sama juga sama kayak matematik atau ilmu yang lain. Masalahnya apa dulu ya? Terus tujuannya apa gitu ya? Yaitu jadi menciptakan sumber energi alternatif yang mau dicarikannya. Terus baru buat bikin solusinya. Jadi, nah kalau kita lihat di sini, ini bisa kita dibuat menjadi berpikir komputasi atau computational thinking tadi. Kita buat dekomposisi karena kita mau lakukan dekomposisi berarti kita harus pelajari zat-zat itu. Ada zat apa aja sih ya, terus pembuatannya seperti apa yang mau dilakukan. Nah, terus setelah itu kita cari pola. Nah, ini pengenalan pola. Samaan-samaan. Ya, kesamaannya alat apa yang ini. Lalu dia buat juga merancang alat, pemodelan kerja sama ini. Ini adalah yang biasa ya kita akan lakukan untuk di dalam apa menyelesaikan satu masalah tadi ya, bagaimana pola-polanya. Jadi berpikir komputasinya ada di mana ya, menjadikan kesamaan penyuling melakukan ini pola-polanya ya, penyuling. Tadi soalan yang ini ya maksudnya ya, menciptakan sumber alternatif, dia akan lihat polanya. Setelah itu memberikan alat, kemudian kerjaan. Algoritma yaitu tadi langkah-langkahnya sehingga teratur, rinci dan mudah diurus. Ini menjadi salah satu bagian ya buat kita antara kasus dan jadi kasusnya nggak harus selalu bentuknya matematik atau program bentuk dari program komputer, bisa aja yang penting nanti kita lihat berpikirnya secara proses berpikirnya berpikir komputasi atau CP-nya kan, computational thinking. Langsung yang kita lihat lagi kasus kedua. Nggak ada yang pas pertama, kasus kedua. Ini ada masalah. Nah, yang ini kita real ya langsung ya. Masalahnya kita adalah ada wabah pandemi. Itu masalah ya, real. Terus, yang masalah kedua, sekolah tetap berjalan dan tidak boleh berhenti. Jadi ini ada masalah, gimana caranya sekolah kita tetap berjalan, tapi ada wabah pandemi yang melarang orang siswa kita datang berkunjung atau melarang kerumunan atau gimana. Jadi ini adalah satu tantangan ya, menciptakan model pembelajaran alternatif. Nah, ini saya pakai di background saya. Kemarin saya juga kita lagi diskusikan juga ya di kampus kami juga ya, bagaimana nih kita udah 1 tahun lewat ya, lewat pandemi ini, gitu, dievaluasi, gitu. Lalu dibuat namanya rekonstruksi. Jadi ya konstruksinya gimana, bisa diperjalankan nggak? Ya, kelas-kelas yang online ini bisa menginikan nggak ya? Nah di sini harus ada dilakukan model pembelajaran yang alternatif gimana? Itu jadi model pembelajarannya bukan berarti pembelajaran yang online, pembelajaran yang biasa kita tatap muka di kelas, kita ganti di online gitu ya, kita mengajar seperti ngajar online. Nah ini harus ada pembelajaran alternatif. Nah ini diadakan ya proses belajar ya. Nah ini adalah sumber riset penyelenggara sekolah berbasis online. Nah ini kemarin ada banyak ya masukan-masukan dan diskusi dan debat juga gimana gitu. Perlu nggak ya? Kita memang belum tahu juga ya, sampai kelihatannya kayak ada pemaksaan gitu ya, harus ada tatap muka nih. Ya, di beberapa sekolah udah mau menerapkan juga dengan. Nah, tapi yang kita nggak bahas itu secara ini, tapi kita lihat model pembelajaran alternatifnya seperti apa. Ada nggak berpikir computational thinking-nya di sini? Nah, di sini ada ya. Jadi kita deskomposisi dulu. Dekomposisinya apa? Mempelajari tentang proses belajar. Proses belajar itu seperti apa gitu. Ya, kita pecah-pecah. Yang pelajarannya yang ini dengan masalah dengan kognitif, motorik,
atau gimana efektif proses belajarannya itu. Apakah proses belajarannya ini hanya sampai taraf pemahaman atau dia bisa menggunakan alat? Nah itu juga ini. Lalu kita lihat juga sistem pelajaran online itu seperti apa ini. Ini Bapak Ibu sudah pasti ya banyak yang ikut seminar-seminar dan apa yang kita buat pembelajaran sistem belajar online begini gitu ya. Dan juga kita pahami proses ini. Jadi kita dekomposisi, kita bagi-bagi. Setelah itu kita lakukan pengenalan polanya, pola recognition-nya. Ada nggak kesamaan ya platform yang berbasis online ini seperti apa? Dan di satu lagi juga fitur-fitur belajar online masih ditambah ya sampai gimana caranya supaya siswa kita jadi nyaman mengerjakan itu. Jadi dia merasa senang gitu. Jadi juga kita lihat fungsinya ya, fungsi dari alat-alatnya. Abstraksinya kita akan rancang proses secara menyeluruh apa yang akan terjadi dan datanya dan modal kerjanya. Nah, algoritma adalah kita mengurut-urutkan tadi. Jadi sebetulnya yang tadi studi kasus ini bisa dibuat dari berpikir komputasi seperti ini. Ini yang ditunjukkan dari 2 studi kasus ya, bisa nanti Bapak Ibu baca juga di dalam slide yang ada di LMS supaya kita nanti kita bisa menentukan juga permasalahannya apa, tantangannya apa. Ya, tantangan pendidikan misalnya, tantangannya di dalam tantangan lingkungan. Nah, inilah yang kita akan lakukan nanti ya bersama siswa-siswa kita ya. Gimana? Kalau di dalam menurut ilmu komputer, komputasi ini ada kita bisa dijelaskan ya. Pokoknya dia dengan sistem logika ya, dan prosesnya itu komputasi, ya, penghitungan. Jadi kita bisa lakukan ini seperti itu. Dan sistem pengetahuannya lebih umum dan juga dia diperlukan di sebuah bidang. Antara matematika dan CT ya memang itu ada satu kesamaan atau satu bisa dibilang turunan ya sebetulnya. Computational thinking ini historicalnya yaitu turunan daripada keturunannya si matematika gitu. Tapi kalau matematika ada matematika murni yang menyelimet-nyelimet gitu rumus-rumus, tapi ini adalah untuk aplikasi. Nah, kalau dia matematika thinking ya tadi di sini ada matematika thinking, ini juga diperlukan ya buat di komputasi juga. Ini adalah saling ya bagaimana caranya komputasinya itu penghitungannya lebih efisien. Kalau matematika dia hanyalah membuatkan modelnya gitu. Bagaimana suatu kalimat yang panjang, atau bagaimana kita buat modelnya, dibikin rumusannya seperti apa. Ini yang udah di antara matematika dan computational thinking, lalu kita nanti ke Bebras, soal Bebras. Ini ada berapa yang cakupannya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi dia ini adalah proses tadi pertama. Tadi aspek transformasi ya, jadi ada terus prosesnya, terus penggunaan sistem, konsep-konsep teori komputasi dan model dan ada aspek non teknis itu sosial dan etika. Nah, ini yang dilihat ya berapa cakupan dari dalam soal Bebras. Jadi memang ada satu harapan juga tujuannya, tapi itu bukan jadi kewajiban supaya siswanya ikut Bebras gitu. Mungkin kalau nanti ada yang tertantang, siswa Bapak dan Ibu ikut Bebras Challenge itu satu yang membuat kita senang juga gitu ya, bahwa ternyata ada juga yang talent yang mau menggunakan ini. Ini ada cara pembuatannya, jadi soalnya itu ya 3 menit dan harus berarti dan ini. Ini maksudnya melihat ini, jadi nanti dalam mengerjakan soal itu Bapak Ibu udah tahu tujuannya, ini soal ini dibuat dengan tujuan apa gitu. Ya. Tapi dia pertama mudah dipahami gitu, dan dia nggak akan klik ke sana kemari, cuma cukup ya satu layer, dan dia tidak terkait dengan sistem tertentu, maksudnya harus pakai aplikasi nggak pakai ya. Bisa juga nggak pakai PC gitu ya, atau software. SB ini maksudnya software atau ATK, alat tulis. Cukup pakai nggak pakai kertas, nggak pakai tangan, dia cuma ngelihat aja, saya berpikir gitu, melihat dan berpikir dia bisa menjawab. Itu bisa soal itu bisa dilakukan gitu.
Ini yang menjadi panduan ya dalam membuat soal bed brush itu. Soal bed brush itu seperti apa? Ini dari sana ya, dari Lithuania itu ya, yang profesor yang menemukan yang ini menginginkan gini. Jadi jangan sampai siswa itu buat baca soalnya tadi susah gitu ya, nggak ngerti gitu. Malah ini. Dan satu lagi tampilannya ya, bisa ini langsung dia hanya memikir aja. Kalau bisa nggak bisa hitung pakai tangan, dia cuma melihat dan dia bisa berpikir, akhirnya bisa menjawab soalnya. Seperti keinginannya seperti itu ya, cuman bikin soal seperti itu susah juga gitu. Kadang-kadang soalnya nggak dimengerti gitu. Jadi yang dilihat di sini ya, kita akan mengembangkan pengetahuannya ya, tadi Siti ya, sama aja computer science, dan nanti kita akan masuk ke yang lebih spesifik lagi gitu. Ya, gitu. Ini ada beberapa soal ya, kalau kita lihat karakteristik City 1 ya, ada City 2, City 2, City 3, City 4, ya, City 5. Nah, ini detail ya dibuat di sini ya. Kalau saya bahas ini akan membosankan juga gitu ya. Ya nanti ada ini dari dunia informatika. Ya. Saya nggak akan bahas secara ini ya. Mungkin kalau nanti ada yang karena ini udah masuk ke masalah yang teknis sekali gitu, dan itu hubungannya banyak ke informatika. Dia di sini ya, kalau Bapak Ibu bisa baca di sini apa sih mau intinya diperbacakan, nanti kita akan belum taksonomi. Ini ada 6 ini ya. Tadi ada berapa? Ada 6 karakteristik katanya. Ya. Bagaimana dia dari karakteristik City itu ya, selain tadi dengan nomor 1 dulu. Ini bisa kita lihat di dalam bentuk-bentuk soalnya. Sampai 1 atau 2 apa aja contohnya nanti seperti. Nah, ini adalah memformulasikan persoalan ya, formulating soal. Jadi ini algoritmanya ya. Memudahkan sekali, memungkinkan dikerjakan komputer atau tools lain yang algoritmik. Coba kita lihat baca soal ini ya. Bentar kita lihat. Ini ada, kita melihat dulu ya. Ini ada si 2 bebras ya, bebras besar, bebras kecil. Nah, ini adalah kita sampai sini adalah yang diketahui. Nah, setelah ini kita masuk kepada rule. Rule-nya apa? Kemudian keduanya berpindah sesuai dengan instruksi berikut. Ulangi 2 kali. Tanam 1 bunga pada sisi kanan, maju 1 langkah. Kita akan membuat suatu namanya dibilang ini memformulasikan problem. Bagaimana problem ini kita bisa memformulasikan? Ini ada rule-nya, formula yang seperti ini. Pada sisi kanan dan maju 1 langkah. Pada sisi kiri maju 1 langkah. Dia mesti tanam gitu ya. Keduanya berpindah sesuai dengan instruksi. Jadi dia saling belakang, gitu. Kira-kira dia tambah sebuah bunga pada sisi kanan, maju 1 langkah. Jadi kalau dia ada di sini, ya dia berdiri di sini, ya taruh di mana gitu. Kakinya kan beda kan. Tapi ya, kita lihat yang arahnya nih. Kira-kira yang kecil itu yang mana posisinya? Kalau kita laksanakan nggak ada arah posisi ini. Ada ini. Nah, 4 ini. Jadi letak bunganya itu gimana? Kalau dibilang di situ. Kita jadi harus ngerti ya, di sini ada rule-nya ini ya. Sisi kanannya dia yang kemana dia sisi kanan? Berarti ke sebelah kanan ya. Posisinya dia ke sana. Nah, maju 1 langkah tambah sisi kanan. Gitu ya. Terus maju 1 langkah kan sudah. Tanam 1 bunga pada sisi kanan ini, bisa tangan udah misalnya saya ini ya, di ke sini. Tangan sini. Lalu dia maju 1 langkah. Terus dia maju bilang tambah 1 apa? Udah di ini. Maju 1 langkah dulu. Sebuah bunga pada sisi kiri. Nah, gambar ini.
kalau dilihat yang ini antara ini dengan ini ya, sebetulnya yang mana yang cocok ya? Si kanan, kalau saya sini ya, dia udah maju, dia maju dulu ya, kanan, tak dia posisi ini, baru letak yang kiri. Yang mana yang cocok gitu ya? Yang ini, kalau dilihat nih, yang sebelah sini ada yang kiri. Oke, misalnya kita pikirkan di sini ya. Ini yang dilihat dari ini adik-adik ada dua rule-nya di sini ya, aturannya. Ya, aturan. Nanti baru kita lihat polanya. Nah, kalau yang sebelah sini, pasti kan sebelah sini kan yang si kecil nih, si bebras. Yang bebras besarnya gimana? Itu sama juga. Cuman kita lihat kalau dari sisi pandangan dia, yang sisi kanan itu yang mana? Yang sisi kiri yang mana kita? Ya. Karena dia arahnya ke sana, mungkin kita lihat yang sebelah sisi kiri ya, sebelah sini, ini agak-agak ini ya, sebelah kiri. Yang sebelah sini, dia lihat kiri-kiri dia di mana gitu. Kita boleh juga muter gitu ya, siswa kita memperagakan gitu. Ini sisi kiri. Tapi dia bilang sisi kanan, maju satu kanan. Ini ya, kalau dia lihat di pola-pola seperti ini ada dia menyatakan suatu pola. Bisa ada yang volunteer? Kira-kira jawabannya mana? Nanti kita bisa jelaskan. Ada. Kalau yang kiri kan, kalau yang kecil itu kan kirinya kan berarti kan ke sini ya, kirinya. Sebelah kiri. Dia maju satu langkah. Oke, ya. Ya. Yang sana juga. Mungkin itu ya, Pak. Ya, bisa juga itu ya. Kalau dilihat di situ kan, yang kanan dia maju ya, dia lihat ke kanannya juga. Terus dia tanam yang kanan, terus lanjut kiri. Nah. Bisa itu ya jawabannya ya dari situ. Tunggu dulu, kirinya dia. Kalau di sini kan yang kiri yang ini kan dia kan, yang ini kan kaki kiri kan, ini kan kiri kan, ya kiri. Itu kan, nah, sebelah sana adalah kanan. Tanam sebelah kanan satu, terus maju satu langkah. Kalau dia ke kanan, saya lihat yang ini ya. Kalau yang sebelah sini gimana? Kanan mana? Kanannya dia kan ini kan. Nah, antara maju dulu, ya, kanan ditanam. Antara ini ya. Lagi mau beli pandangan? Ya seperti itu ya. Saya mau coba, Pak. Coba gimana coba? Kalau menurut saya, kalau nggak gambar yang pertama, itu yang keempat. Jadi tergantung langkah itunya sih, yang bebras gedenya. Saya lihatnya kan kalau yang kiri, itu kan bebras kecil. Terus kalau dia naruh dulu di kanan, berarti kan yang ditanam di kanan dulu. Yang sini dulu ya. Sebentar saya noted deh. Ini kayaknya di sini baru kanannya dia ya. Iya, ini kanannya nih. Ini kanan, terus maju dikit, kiri. Terus tanam lagi di kiri, terus maju lagi dikit, satu langkah, tanam lagi. Kalau saya mikirnya sih gitu. Ya. Terus baru tanam lagi di kiri. Nah, begitu pun. Nah, yang bebras yang besar, itu kan kanan dulu juga. Karena dia saling membelakangi, maka yang di kanannya si bebras besar itu yang ini dulu. Yang terus baru maju, baru tanam yang di kiri gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih benar apa salah, Pak. Iya ya. Ya memang kalau yang ini kan kelihatannya yang ini di sini berarti kiri dulu yang ini ya. Ini kiri ya, di sini kiri, sini kanan. Kalau saya lihat juga yang ini ya, antara. Tapi kalau dilihat langkahnya,
Langkahnya ya seperti nomor 1 sih kalau menurut saya sih. Saya juga belum kerja juga. Iya Pak, nomor 1 benar. Nomor 1 ya. Ini nomor 1 yang belum tepat. Kalau ini terlampau pendek gitu ininya. Ini ya, jarak ininya. Kalau dilihat jarak ini sama sini sampai sama ini. Kalau ini kan kelihatan beda ini. Nah ini saya terserah jawabnya apa gitu. Yang penting kita lihat di situ siswa itu bisa menemukan polanya gitu ya. Tadi apa lagi? Polanya ini tadi ya kalau kita ada pola, saya bisa hapus ya. Jadi bisa diposisikan dalam komputer. Jadi kenapa? Artinya kenapa bisa diposisikan dalam komputer? Artinya di dalam nanti kita misalnya jumlahnya banyak gitu ya, orang atau jumlahnya banyak, itu kita bisa kerjakan komputer yang suruh ngitung. Ya. Tapi polanya udah ada, ya. Formulanya udah ada. Ya, kalau kita perhatikan situ. Ya. Ini yang kita akan kembangkan ke siswa kita gitu. Ya. Biasanya kan kita mau awal-awal kan udah tahu kalau ya di dalam misalnya Bapak Ibu yang sering ya Excel dijumlahkan ya satu nilai semua dijumlahkan gitu baru dibagi berapa gitu. Nah, nanti kalau begitu angkanya banyak ya tinggal di scroll aja gitu langsung keluar. Gitu. Karena dia punya formulasinya seperti apa. Yang ini yang adalah yang formulasi problem. Nah inilah yang kalau kita pelajari gitu ya dari situ siswa itu bisa ini coba tes nggak apa-apa ya tadi ya kita coba-coba saya juga nyoba juga tadi baru saya coba juga kan ya, memang yang satu ini sekarang yang kita mengorganisir sama menganalisis data apa yang tadi yang kita melihat sekarang organisasi dan data secara logis ya ini sedikit kita lihat lagi sekarang silakan baik sambil gini kita cari fun yang ada funnya di sini. Jadi ada 2 app, ada 8 foto. Nah, kalau ini jadi ini ya, ini kasusnya di sini. Nah ini rule-nya ini. Joni bertanya kepada Bella. Bebrasnya si Joni ini mana yang diinginkan gitu. Mau yang mana? Ya, dia tanya ya. Kamu mau yang pakai payung nggak? Iya. Mau yang pakai topi nggak? Enggak. Terus mau yang kelihatan yang waktu saya ngeliat laut nggak? Yang waktu di mana kamu bisa lihat laut ya? Iya. Kamu ingin foto. Nah ini ada salah ya. Apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Oh kamu ya, kamunya ini berarti si Bella ya maksudnya, bukan si Johnny yang lihat laut. Terserah ya nanti siswa kita mau pilih yang mana. Ya, oke. Dia itu payung, ada payung ya itu ya tadi ya, ada payung fold. Ya betul. Tadi yang jawab ya, nggak kelihatan lagi namanya. Betul ya situ nggak pakai topi enggak. Ya. Ini sederhana aja ya sebetulnya. Tapi yang kita lihat di sini dia bisa mengorganisir. Dari sini dia akan seleksi dulu gitu ya. Siswa kita ini seleksi. Kira-kira yang mana gitu ya, yang dari sini ya. Pokoknya nggak yang ada payung pantai. Jadi kan dia seleksikan sini. Oh ini apa? B, C, D, E. Terus yang pakai topi enggak? Yang nggak pakai topi ini. Berarti yang topi pakai payung. Nah, tinggal 2 gitu. Yang lihat lautan ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang satu ini kita lihat namanya mengorganisir. Soal-soal yang seperti ini. Mengorganisir karakteristiknya gitu ya. Mengorganisir datanya ada, dia bisa mengorganisir. Oke, terima kasih. Jadi Ibu yang menjawab. Jadi yang mengorganisir, sekarang kita yang mempresentasikan data melalui abstraksi. Jadi kita lihat kenapa data itu harus
dipresentasikan secara abstrak atau secara umum. Ya. Untuk bentuk umumnya ya, kalau kita namanya abstrak ya, kan biasa kalau kita baca suatu makalah atau artikel ilmiah itu pasti akan ditulis abstrak gitu. Abstraknya itu secara umum ini sebetulnya membicarakan apa gitu. Jadi nggak usah baca secara detail. Di abstrak itu ada nggak ya, misalnya latar belakang sesuai dengan latar belakang yang sedang saya cari, terus tujuannya, apalagi metodenya, terus hasilnya gitu. Hanya ditampilkan itu aja. Oh, kalau kita ini cocok sama bidang kita, misalnya apa yang saya cari, berarti kita baru baca selanjutnya. Jadi abstrak itu adalah yang umum dulu. Ya, data ini bisa secara umum, setelah itu kita bisa membentuk model. Nah, ini ada ininya juga. Ini adalah suatu graf. Jadi di sini yang mana ya kira-kira? Kita jadi abstrak ya, kita lihat sebuah gambarnya. Ya buat sini, inilah yang abstraknya gini ya, bentuk abstrak. Jadi abstraknya ini ada satu, ya, satu titik ini dia bisa berhubungan berdampingan dengan berapa tadi? Dengan 5. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada sini 1, ya, 2. Saya yang ini. Nah, ini punya 5. Nah, ke samping ya, ke sebelah. Dia bersebelahan dengan 5. Nah, nanti yang ini yang di tengah ini ya, kalau yang ini 2 ya. Jadi kalau saya hitung ya, saya hitung aja sini, ini saya tulis ini 5. 5, ini berapa? Ini 2. Ya, kontak sini berapa nih? Sampingnya ada berapa? Ada 2. Yang ini ada 4 ya. Yang ini juga ada 5 apa 4? 5. Kita kasih nomor aja angkanya gitu ya. Ini ada 3. Secara abstraknya, sebetulnya kan 3 ini ada berarti dia punya di sebelahnya itu ada 3 warna gitu ya. Yang ini ada 3 warna, juga ada 3 warna yang benar-benar. Ini juga ada 3 warna. Jadi kotak mana gitu ya? Kalau ini kotak, di samping dia itu ada 3 warna yang lain. Nah, saya seperti ini. Ya, ini namanya di dalam teori komputernya ini namanya coloring gitu ya, coloring, menggambar, mewarnai gitu ya, mewarnai seperti kayak anak-anak SD aja mewarnai. Tapi ini ada hitungannya. Jadi di sebelah dia tuh harus dia berdampingan dengan 5, yang satu lagi berdampingan dengan ada berapa? Kita punya berapa kotak gitu ya. Berarti ada kotaknya ada berapa? Itu ada 7 ya. Kotak yang satu ya berdampingan dengan 5 gitu. Kotak yang kedua berdampingan, ada 2 kotak yang berdampingan dengan 5, 2 kotak yang berdampingan dengan 3 ya. 3 kotak yang berdampingan dengan 3. 1 kotak yang berdampingan 2. Terus ada yang 4. Jadi kalau gitu kita cari yang mana yang mana? Bisa ada yang mau ini? Bagaimana caranya? Map berapa? Ada yang bisa tunjukkan? Saya udah pernah kerjain. 3 ya, Pak? 3. Map 3 ya? Menurut saya 3, Pak. Nggak tahu benar atau salah. Kenapa Bu bisa 3 di situ? Yang warna biru itu punya berapa tetangga? Saya bilang tetangga lah ya, paling gampang ya, tetangga atau dia bilang neighborhood ya, kan neighbor ya, tetangga betul. Biru itu 3. Ada biru yang gede ya, biru yang gede 3. Biru yang kecil itu tetangganya ada 3. Ada 5. Yang coklat itu dia ada 7 warna, betul ya? 3, ya betul 7 warna. 7 kotak, maksudnya 7 bulatan, 7 kotak tadi. 3, 4. Nah ini yang 2 siapa?
Yang 2 nggak ketemu saya. Yang kotaknya tetangganya cuma 2. Yang biru besar, Pak. Oh, biru besar ya? Oke. Biru besar 2 ya? Oke, betul. Biru besarnya 2, ya. Oke. 2, benar. Iya, 3 ya? Oke. Map 3. Tadi saya lihat kalau map 1 kan nggak mungkin kan, karena tuh si coklat itu cuma 1 tetangganya. Coklat kecil. Nah, kok saya tadi ngeliat itu, yang ini nggak mungkin. Nanti kalau yang lihat yang berapa lagi, ada nggak yang nggak mungkin lagi? Misalnya, yang ini, yang itu berapa? Itu mungkin nggak ya? Yang kuning itu dia punya tetangga 4. Yang coklatnya tetangga 3. Yang tetangganya 2. Jadi kita lihat ya, 2, 3 ya. Kalau saya bilang 2, 3, 4 ada. Itu berapa? 5 ada 1. Nah, 5 ini cuma ada 1 ya. Nah, ini biarin ya. Kalau lama, yang lama bisa cepet ya. Itu juga lama. Kalau lihat warna ini agak ini juga. Kelihatannya ini enggak ya. Karena kotaknya nggak ada yang di 2. Ya, 2, 1, 2, 3, 4. 3. Ini 3. Kalau saya tulis ya. Saya tambahin bantuan ini 2. Jadi saya coba aja ya. Sini ada 1. Yang ini, yang hijau berapa nih? Sama-sama. Ini ada 4 ya. Iya, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini ada 1, 2, 3. Ini 3. Ya. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3. Ini 4. Ini ada 5, 3. Pak. Ini 5. Yang hijau kecilnya berapa? 3. Yang coklat ini loh. Yang coklat 5 ya? Ya. Oh ya, 5. Oh ya, 5 ya. 1, 2, ya saya nggak gitu. 3, 4, 5 ya. Yang coklat 5. Yang ini 4. Nah, ada yang kurang ya kayaknya ya. 4. Oke. Kotaknya berapa? 1, 2, 3. Kotaknya juga kurang ya. 6 Ya, kotaknya. Harusnya 7. Ya. Ya betul, nggak usah dihitung lagi ya. Terus pertama hitung jumlah kotaknya dulu kali ya. Ini ada 3 ya. Ini 7 betul nggak? 3, betul ini 3. Ya ini 7. Ya pertama kita hitung kotaknya. Yang itu ya kita lihat dulu. Yang ada nggak yang 2? Di sini yang 2 ada nggak ya? 2 ada nih ya, biru ya. Ini 2. Yang ini adalah 1, 2, 3. Ini adalah 3 ya. Yang ini adalah berapa? 1, 2, 5 ya? Ya, 4, 5. 5. 5. Terus yang ini ada 1, 2, 3, 4 ya? Yang kecil mana? Oh, yang coklat gede 4 ya? 1, 2, 3. Pak, 3. Oh 3 ya? Oh, 3. 3 ya, 3. Yang ini ada 2. 3. 3. 3, iya 3. Yang ini ada 3 juga ya? 1, 2, 3. Ya, 3. Nah, yang 4 itu nggak ada dia. Yang ini 4 ya bukan? 1, 2, 3 juga. 3, 4 Pak. 4 ya? Yang mana Pak? Yang kecil ya? Yang kecil ini. 1, 2, 3, 4. 3, Pak. Ya 3 aja. 3. Berarti yang dia salah posisinya gitu ya. Itu mungkin kita bisa ini ya, dari menemukan apa tadi yang kita lihat ya tadi ya, data gitu ya. Dari data itu kita buat satu model gitu ya, ini seperti apa gitu. Nah, tadi seperti ini yang kakak ini, jadi kita representasikan gitu ya. Nah, mau dulu lihat jumlahnya dulu boleh, lihat jumlahnya ada berapa jumlah, sesuai enggak ya? Ya punya jumlah. Di tetangga tadi, tetangga. Ini jadi ini adalah salah satu namanya kita sebut di dalam
Ada juga matematiknya itu memang matematika diskrit gitu ya, matematika yang tidak kontinu tapi yang berbelah-belah gitu ya. Ini yang kita di informatika juga ya ceritanya udah dijalankan juga ya. Jadi kalau dia bisa ini nanti kalau berapa barang begitu bendanya banyak gimana gitu ya, saling bertindihan gitu. Nah itu akan jadi menarik sekali. Ya. Itu udah ada waktu itu berapa? Udah ada teorinya juga bahwa di dunia ini sebenarnya dengan berdampingan itu hanya perlu 4 warna katanya. Kalau ini kan ada 7 ya, 7. Perlu hanya 4 warna. Ini berapa warnanya? 1 biru, 1 coklat 2, ini 3 warna. Ya. Kalau ini 4 warna ya, ada 4 warna kan ini ada 4 warna, ini semua 4 warna ya. Karena kalau lihat ini perlu 4 warna, bisa diwarnai dengan 4 gitu. Tapi dengan syarat nggak boleh ada yang bersebelahan yang sama warnanya. Nah, itu ada juga soal matematik. Nanti dipecahkan dengan ini graf. Ini graf bukan grafik, tapi graf itu artinya bulatan node ya titik dengan garis. Secara sederhana kita bilang titik ada garis. Nah titik itu garis itu menghubungkan antara 2 titik. Itu dibilang node ya, karena kalau titik terlalu kecil kan dibilang node. Gitu. Noktah. Bahasa Indonesia noktah. Ini bisa, kalau dia bisa ini nanti buat bikin codingnya dia akan lebih cepat gitu mencari ini. Ini ada karakteristik 4 juga. Ini adalah tadi masih ada waktu ya, masih ya. Coba kita lihat sampai mana bisa ini. 4 ini adalah mengotomasi tadi kita udah sampai 3 ya. 1 kita mempresentasikan data, yang kedua kita mengorganisir ya secara logik. Organisir, cari logikanya mana. Nah, kita masuk ke yang keempat sekarang. Ini mengotomasi solusi melalui berpikir algoritmik ya. Automating solutions through algorithmic thinking. Jadi kita akan melihat langkah-langkah ini dengan kita susun ya, langkahnya berurutan, ordered step. Coba lihat soalnya lagi. Draw 1, draw 2A, draw 2B, buatan kecil. Maksudnya apa ini? Perintahnya kalau draw 1, titiknya di sini. Draw 2 berarti titiknya di sini. Ya. Draw, apa sih artinya draw di sini? Berarti dia kan kalau draw kan disediakan perintahnya draw 1, draw 2, dan draw 2B. Jadi ini adalah rule-nya ya, draw 2B. Menggambarkan. Terus ada lagi turn 90. Memutar dadu 90 derajat. Ya. Nih, misalnya draw 1, draw 2A, sebelum ketiga. Yang bisa kan? Jadi kalau bilang draw 1, draw 2A ini seperti ini, kalau perintahnya turn 90, dia memutar dadunya 90 derajat. Nah. Ya. Kalau ada yang bisa melihat nggak? Satu, 2A, satu. Nah, ini soalnya saya belum jelas. Dia kalau di atas 21 bulatan kecil ya. Bulatan kecilnya sebagai ini. Apa bedanya 21, 22? Kalau saya turn 9, 10, 21, 22, turn 90 draw. Suaranya kok nggak kedengaran Pak Yohanes? Maaf. Tadi kelepasin nih mic. Ya. Jadi di sini ada perintahnya draw 1, draw 2A, 2B ya. Nah,
Kalau draw 21 artinya dia draw-nya 1 ya, 1 noktak gitu, titik tek gitu ya. Nah, kalau draw 2A berarti titiknya ada 2 gitu, 2A. 2A berarti draw-nya titiknya 2. Nah, di sini misalnya perintahnya adalah draw 1, draw 2A ya. Kan kalau kita lihat draw 1, draw 2A kan berarti ini ya. Draw 1, draw 2A ya. Ya sini langsung dia bilang turn 90. Tidak dipahami nggak? Turn 90. Jadi turn 90 dia muter 90. Bisa Bu? Pada mau kira-kira kalau gitu yang mana? A, B, C apa D? Untuk menghasilkan 6 seperti itu. Ya. Jadi dilihat di gambarnya ini ya. Kalau kita lihat di gambarnya ini ya, ini kan draw 1 kan berarti titiknya sini. Ini kan 1, terus kalau 2A nih. Jadi kalau draw 1, draw 2A, nah, jadi kalau draw 1, 2A, jadi kan habis 1, 2A, berarti titik ini kan dipindah ke sini kan. Ini pengertian saya ya, cuman kalau ada yang lain mengertinya, boleh juga gitu ya. Bisa aja saya salah ya, saya juga belum kerjain ya. Ini kan draw 1, draw 2A kan berarti titiknya gini kan. Nah, kan draw 1, 2A gitu ya. Dia gambar kan, draw 1 gambar. Draw 2A gambar ini. Berarti kan dari sini dia akan gambar di sini ya. Draw 2A. Nah, turn 90 berarti dia muter 90 derajat ya. Jadi kalau putar 90 derajat ya arahnya ke sini. Yang ini ke sini, yang titik ini ke sini. Nah, ini kan tetap kan. Jadi pindah sini ya. Saya ganti warnanya. Dia pindah biru. Ini pindah ke sini. Terus yang ini pindah ke sini. Nah, jadi bentuknya ini. Bisa kira-kira dipahami. Nah, sekarang dia ada ini bentuknya jadi ini ya. Bentuknya jadi ini. Katanya yang mana yang benar? Coba kita coba dulu. Jawabannya D bukan Pak? Jawabannya D ya. Coba ya, boleh. Coba saya coba Pak ya. Draw 2A kan berarti titiknya ini kan. Nah, begini ya. Mana sih supaya ada yang jadi oke. Ada. Yeah. Ini ya, ini 2A berarti dia berarti satu sini sama sini ya. Nah. Terus dan 90 berarti kan pindah kan? Pindahnya sini, pindah ke sini, satu lagi sih. Ya, 90 kan? Dan 90 kan? Ini perlu ke bawah, ini ke atas, turun ke bawah kan. Terus dia bilang draw 2A. Draw 2A tadi apa? Ini ya. Oke. Draw 2A, jadi ini jadi tambah ya. Ini tambah sini. Ya. Ini tambah tadi yang ini ke sini, tambah 2A kan berarti tambah yang warnanya ini. Nah, tadi tambah 2A. Yeah. Oke. Jadi ini paling ujung yang betul. Terus tambah draw 2B. 2B kan jadi nambah di sini ya. Jangan warna hijau lagi dong. Jadi warna ungu. 2B jadi nyempil di sini ya. Ya, betul. Yang nomor D. Ya. Bapak Ibu ada yang pendapat lain silakan. Ya, jadi kalau dilihat di sini memang dia melihat algoritma thinking-nya tadi. Nah, ya, otomasi solusi. Ya. Nah, ini yang dilihat di sini ya. Jadi dari 2A pindah ke 9D. Oke ya, saya juga ini buat yang tingkatan SMP ya karena dibilang junior. Ini yang anak-anak SMP kita. Bisa kalau SD agak bingung juga. Ya, terima kasih tadi Bu yang sudah menjawab. Ya. Jadi kita lihat draw 2A. Jadi emang kan dia adalah yang tengahnya kan pasti kosong. Itu bisa dicoba ya buat siswa kita yang di SMP.
Jadi saya bahas soal kalau di sini. Langsung kita lihat lagi. Ya. Yang sini udah jelas ya bahwa apa yang kita sebut dengan informasi. Oh ini udah tadi ya. Yang kelima, sudah ada berapa? Sampai 6 ya. 5, masih ada waktu. Ini adalah kita mengidentifikasi, menganalisis implementasi solusi yang mungkin. Supaya tujuannya efisien. Nah, ini ya, kalau dilihat ya, ini ada ya, memang soal-soal ini kalau kita baca di ilmu di komputasi ya kalau di ruang matematika diskrit itu agak sepertinya seperti teka-teki gitu ya, soal puzzle. Nah di sini ada junior juga ya. Ini akan menurunkan sejumlah ensiklopedia. Jadi dia akan mengurutkan satu langkah ya. Untuk satu langkah pertama dia akan mengambil sebuah buku. Ya. Menggesernya ke kiri dan buku itu ke kanan. Ya. Maksudnya apa? Satu langkah dia mengambil sebuah buku. Untuk satu langkah dia mengambil sebuah buku dan menggeser sisanya ke kiri gitu ya. Ini misalnya contohnya 2 diambil. Nah, terus sebuah buku menggeser sisanya ke kiri atau ke kanan. Nah, ini pilihan ya, ke kiri atau ke kanan gitu. Dan menaruh buku yang diambil ke ruang yang terbentuk. Ini diambil satu, saya kita ambil lihat ya contohnya. Ini diambil 2. Ya. Dia, jadi kan kosong kan di sini ya. 2 kosong jadi 1, 3, 4, 5. Menggeser sisanya ke kiri atau ke kanan. Yang digeser kemana? 1. Ya, sisanya ini ya. Sisanya 3, 4 gitu ya. 3, 4 ya geser. Sisanya ke kiri dan mengaruh ke ruang yang terbentuk. Jadi 3, 4 ini digeser ke kiri. Ke kiri. 3, 4 digeser ke sini ke datanya mau kiri ke kanan ya, ke kiri. Kalau ini ya contoh yang ini 5 buku 3, 4 digeser ke kanan. Lalu setelah itu 3, 4 digeser ke kanan. Saya lihat di sini ya. Dia saya melihatnya nggak tahu dia melihatnya dari sini apa matanya ada di sini atau di sini. Saya melihat mata saya ada di sini ya. Jadi ini saya anggap geser ke kanan. Nah yang ini setelah itu masuk. Oke. Mengurutkan 5 buku hanya dengan satu langkah. Satu langkah, dia mengambil bukunya, sisanya ke kiri, terus taruh buku ke tempat ruang. Nah, sekarang dia bukunya ini 1678. 1674. Nah, ini mulai aku pikir ya, tadi ini. Berarti yang mana dulu nih yang kita mesti ambil gitu ya. Dia mau geser ke kiri, ke kanan. Misalnya 2 nih saya geser. Dia geser ke sini nggak? Ini mulai agak ini ya, agak sedikit kompleks. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa coba. Jadi 4 langkah bukan Pak? Ya, gimana Bu? Jadi 2 dulu ya dikeluarin ya? Saya pilihnya 5 dulu yang dikeluarin. Oh ya, 5 dulu, terus 5 geser dulu. ke mana itu ya? Yang digeser kiri ya Pak? Yang dari mana digesernya? 5 3-2-nya geser ke kanan atau ke kiri? 5 diambil, terus apa namanya ada setelah di nomor 1 bisa nggak sih Pak? 1 ke 6 itu nggak bisa ya? 1 ke 1, 6 dimasukin ke situ bisa nggak ya? Coba, Di antara 1 sama 6. Yang 5-nya, oh ya bisa juga, ya, bisa.
5 ini kita geser kan semua sisanya. Iya. Kita masuk di situ 5 ya. Jadi 15. Iya. Jadi berapa urutannya? 15 jadi 156 156 748 329. 8 329. Oke. Nah itu ya. Ya geser situ. Tadi kan dari 162. Ya bisa. Udah lagi habis itu yang mana? 56. Geser, pindahin angka 4. 4 ya. Oke. Heeh. 4 ya. Jadi dari sini 4-nya dipindah ya. Jadi 4 jadi masih tetap 4-nya pindah. Jadi 567-nya masuk ke itu ya. Iya, di Ini masuk antara ke 4 kan sini kan? 4 5 6 7 8 3 2 9. Oke. Nah, bisa. Terus baru sampai itu kita ambil apa? 5678 berarti 3 ya. Ya. 3-nya juga ya, kita geser ya. 3 jadi 1 3 4 5. Ya, bisa ya. 8 2 9. Oke. Oh ya, terakhir baru 2-nya ya. 2-nya diambil jadi tinggal ya, betul loh. Bisa loh. 1 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ya, seperti itu ya. Ini emang udah agak sedikit ini. Perlu pengertian dari anak-anak kita ya. Tadi yang namanya mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan. Jadi dia lihat dulu sini polanya seperti apa. Ya, terima kasih ya. Udah dijawab. Jadi ada 4 langkah. Nah, jadi kalau saya lihat ini, ya kadang-kadang memang kalau kita lihat, dia harus coba dulu trial gitu ya. Berikutnya yang ke-6. Ini yang karakteristik yang terakhir. Ini kita akan mengeneralisir dan terus mentransfer. Ya. Membuat umumnya persoalan ke yang lebih beragam. Ini agak panjang ya. Silakan baca. 9 kolam. Ada 9 kolam ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kolam ini. Tapi si beberasnya ini ada di, si Bob ini ada di tengah ya. Teman-temannya hidup di kolam lain. Angka menyebutkan teman yang hidup di kolam tersebut. Dia ingin jadi ini ya. Jadi ini adalah rule-nya. Angka itu adalah temannya, jumlah temannya maksudnya ya. Banyaknya teman di situ di kolam itu. Setiap dia ingin mengunjung semua temannya. Setiap hari dia hanya cuma satu ya. Misalnya ke sini satu hari ke satu. Satu hari ke sini, terus dia nginep. Besoknya ke tempat lain. Terus ke tempat lain. Nah, yang di luar pertanyaannya, ya, terus melanjutkan perjalanan ke esok harinya ke kota. Dia ingin mengunjungi sebanyak mungkin. Jadi paling banyak, optimal, yang paling banyak. Ya. Paling maksimal tuh, maksimalnya berapa. Tapi dalam 4 hari. Ya. Dan berakhir di kolam yang manapun. Dan dia akan berakhir di kolam. Mungkin di sini ya, akan lihat angka ya. Mana yang angkanya? 4 ini kan, 4 kan. Berarti dia bisa ke sini dulu gitu ya. Bisa ada yang mau di ini Bu, silakan. Jadi ke sini 1 hari misalnya, nanti ke sini 1 hari, ke sini 1 hari, ke sini 1 hari. 1. Ya, atau juga bisa dia arahnya bisa nih ke sini sehari, sini sehari, sini sehari, sini sehari. Jadi dia di situ tadi yang kalau dibilang di dalam pola yang kita pelajari di situ, ya, ini adalah mengeneralisir dan kita mentransfer gitu. Apa yang harus dicari dulu sama dia supaya 4-nya ini?
Ini bisa polanya berapa? Jadi dia akan cari yang paling the most of friends like ini ya di sini. Yang cari paling banyak ini dari 4 mode itu. Mungkin di situ kita serahkan ya siswa kita, dia akan cari coba-coba satu-satu, apa dia akan cari angka yang paling maksimal dari satu itu apa. Sebetulnya kalau angkanya maksimal dari ini kan angkanya 2 sampai 9 kan. Dia akan berhitung, berarti yang paling maksimal itu sebetulnya angka itu adalah 9, 8, 7, 6. 4 angka gitu. Cuman kan itu nggak berdampingan kan. Tujuh, 6. Ya, ada yang bisa ini? Berarti ada 4 kemungkinan ya Pak? Iya, bisa. Ini satu, berapa kemungkinan ya? Ini 1, 2, 3, 4. Ini kemungkinan pertama ini, kemungkinan 2 bisa. Itu dari ini ya, dari satu ini ya. Kalau saya lihat sih ada dari satu ini bisa, dari sini bisa ada ke sini kan 1. Kemungkinannya bisa banyak sih. Cuman ya jadi kalau kita mau urutkan gitu ya, kemungkinannya apa aja gitu bisa juga. Apakah kita mau ambil misalnya 8 ya, kalau misalnya saya ambil ya 8, 7, 8, 7 nggak mungkin. 8 itu bisa sama 4. 4 itu cuma hanya sama 3. 3 itu sama, balik lagi ke 9. Sama itu. Jadi kalau 8... Ada 8 nih Pak. Ada 8. Kan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Iya. 8 ini kalau kita ambil 8 ini dia bisa ke berapa? Ke 6. 6 itu ke 7 misalnya. 7 itu bisa ke 2. Boleh dihitung seperti ini juga. Nah, nanti dari sini dia akan melihat ya, mahasiswa kita. Cari polanya. 8, 7, 2. Atau kita itu ke 8. Jadi ada 2 kemungkinan 8, 6, 7, 2. Ya. 8, 4, 3, 9. Nah, yang ke kiri itu kalau kita mau hitung ke kiri itu bisa jadi berapa? 5, 9 misalnya, 5, 9, 3, 4. Satu lagi adalah 5, 9, 3, 4. Ya, udah cuma gitu ya. Satu lagi adalah 5, 2. 5, 2. Jadi ada 4 ya, betul. Tinggal kita hitungannya. Udah nggak ada lagi ya, 5, 4. Yep. Hanya ada 4 kemungkinan. Nah, nanti dia tinggal hitung aja ya. Nah, berapa hitungannya berarti 8, 72, ini berapa jumlahnya? Ini kalau kita lihat, yang ini akan berjumlah 12 tambah 24 ya. 24. Yang ini akan berjumlah 25. 25 ya. 25. Ya betul, 25. 9. 25 belum? 10. 23. 23 Pak atas. 23 ya, maaf, 23 ya, maaf ya. 23. Nah, ini adalah 23. 7, 6, 8, 4. 23. Ya, satu lagi. Ini 21. 21. Ya. Nah, ini adalah 20. 20. Betul ya? Berarti kalau di situ bisa dilihat di generalisir, berarti dia yang dengan 89 itu ya, 89, 43. Nah, ini adalah masalah dari informatika. Ya, memang katanya, this is informatics. Katanya. Jadi ini adalah graph yang bisa dicari. Itu aja yang dari sini, dari kita bisa jalankan, kita sudah coba gitu hitungan, coba aja eksplorasi nih. Nah, satu lagi dia eksplorasi.
namanya kita minta ya siswa kita buat mengeksplor, kita eksplorasi semua yang dia kemudian apa. Nah ini kan kalau kemungkinannya ininya sedikit ya, grafnya sedikit. Nanti kalau grafnya makin kita perbesar, misalnya di sini kita tambah lagi titik itu tambah lagi titik sampai berapa itu. Nah ini adalah program-program di matematik itu ada tuh sampai berapa banyak titik-titiknya itu. Nah itu mungkin nanti secara ini udah nggak bisa lagi. Tapi konsepnya dia udah bisa lihat ya itu. Jadi dia mau ambil kemana? Yang paling besar dulu apa gimana? Nah itu nanti dia akan cari, menemukan konsepnya dia. Jadi ada konsep searching. Itu yang biasa dipakai dibuat di Google ya. Kalau kita punya Google searching, gimana kok dia bisa sampai cuma berapa detik ya dari sekian ratus ribu bisa nemuin ini. Ya konsepnya seperti ini. Tetap di sini malah ya cabang-cabang yang dia cari terus sampai dia berapa mencapai semuanya. Itu ada nanti di algoritma kita akan belajar itu. Tapi yang mau diperkenalkan ke siswa kita adalah konsep yang pada waktu angkanya 2M. Yang kecil-kecil aja dulu. Yang penting dia udah ngerti. Ini arah ke sini dulu, baru ke sini, ke sini. Apa bedanya dia mau mengambil keputusan ngambil 8 atau ngambil 5? Nah, itu akan ada nilainya. Terus kalau secara komputer dia akan cepat menilai. Nanti makin ini networknya makin besar. Gitu. Ini kan cuma 3 kali ya. Itu yang kita sebut dengan kriterianya. Jadi di sini pertama kita lihat adalah fun, ya banyak soal-soal yang fun. Yang pertama di sini ya 4 ya ditulis fun dan rekreatif, bahasa sederhana dan ekspresif. Jadi ini bisa dari inspirasi soal bebas tadi ya. Saya jadi buat untuk ke pemasaran nyata. Ya jadi udah selalu main-main aja dulu ya sampai dia ketemu modalnya dan oke. Dan ini semua dari dunia informatika gitu. Maksudnya dunia informatif buat diterapkan juga di dalam ini. Ya. Saya baca ininya. Nah, ini juga ya. Ini juga Budi berdalang yang contoh-contoh ini juga ya dari dunia nyata. Nah, ini saya nggak bahas ya, waktunya udah jangan dibahas. Nah, ini, oke. Ini satu lagi yang dunia informatika ya. Ini nanti mungkin orang yang dari TK, tapi saya nggak terlampau ini ya buat yang ini. Kita masuk yang taksonomi belum aja, ya, kalau saya di sini. Ya. Jadi ya tadi ya, kalau waktu dari Ibu Fania, waktu bilangnya kemarin ada yang lots, yang ada yang lower. Yang lots, yang lower, dan higher. Yang lots itu, jadi kalau kita lihat, sampai bisa remember, understanding, sama apply. Ini mungkin kalau remember, kalau misalnya menemukan, list, find, atau menambah, mengidentifikasikan. Kalau kita ada soal-soal, di mana letak kota Surabaya gitu, di provinsi mana? Nah itu dia kan harus agaknya harus mengingat siapa nama presiden misalnya ketiga gitu. Nah itu harus remember kan gitu kan, baca dia remember bisa mengulang lagi. Itu nggak ada persoalan harus mengerti gitu. Nah, tapi kalau nanti udah mengerti di sini baru bisa dia harus ada masalah menginterpretasikan gitu soal-soal itu ya. Terus setelah itu dia bisa menginterpretasikan, bisa mengaplikasi. Nah ini masih di dalam disebut dengan lower ya. Biasanya kita masih sini ya lower. Kalau udah hot dia bisa menganalisis, mengevaluasi, ya mengevaluasi maksudnya bikin judgment, ini nggak benar, ini bagus. Kalau udah sampai sini berarti dia punya high order thinking. Bisa menganalisis, bisa membuat kategori. Ini masuk bagian sini loh, ini masuk bagian sini. Nah itu masuk ke analisis. Nah nanti pada akhirnya dia bisa membuat sesuatu gitu yang baru. Ini kalau bentuknya begini-begini bagaimana gitu ya. Kalau misalnya ini pilihan sini pilihan sana, jadi apa? Ini yang kita mau tuju ya. Kalau hot order thinking, sebetulnya di kurikulum 2013 mau menyampai yang ini ya, HOTS. Nah ini ya ada contohnya. Ini Pak Basuki misalnya. Kalau pekarangannya 18 meter, lebarnya langsung ya, biasanya 18 kali 2. Nah kalau HOTS, nah dia mulai agak ada aplikasinya nih. Satu pasang papan. Nah, kalau ini kan cuma satu yang paling tanaman tomat, terus bentuk persegi panjang. Nah banyak yang diketahui nih ya. Jadi dia mulai agak mulai mengkreasikan. Ya. Mana sih yang benar gitu? Nah di sini ada judgement ya.
apakah pernyataan Bapak itu benar kan? Tadi kan judgment tadi evaluasi, benar nggak dia bilang ya papan ini mesti 4 gitu namanya. Ya, kalau sudah baca pelan ini, kalau yang loss ini cuma sampai ini aja ya, memakai rumusnya. Kalau kelilingnya 18, lebarnya 2, berapa sih panjangnya jadinya? Nah, tinggal bagi kan 18 bagi 2, 9 selesai. Dapat ya langsung. Nah, dia udah paham, berarti udah paham rumus luas dan juga sudah paham bisa menginterpretasikan soal ini ya, 18 masuk 4. Nah, kalau yang ini mulai dipakai hot seperti pahannya persegi panjang dan dipasang papan kayu yang ada 18 meter. Tentunya keliling kan. Dia akan membentuk 4 pagar dengan ukuran berbeda. Dengan catatan panjang dan lebar merupakan bilangan bulat. Menurutmu apakah pernyataan Pak Adi itu tersebut benar? Ya betul katanya. Harus dibagi 4 ya, tapi ukurannya berbeda. Nah, tunjukkan cara menyelesaikannya gimana. Nanti dari 18 itu buat dibagi 4 dibikin berapa gitu. Bisa aja dia bikin 18 ya, 18 jadi kan dibagi 4 kan. 2 kali gitu, 2 kali 4 ya. Jadi tinggal 22 88 gitu misalnya kan satu lagi. Atau dia mau bilang 33 udah 6 ya, tinggal 4. Nah, di sini kemungkinannya tuh lebih banyak gitu. Dia bisa mengkreasikan sendiri ukuran-ukuran yang mau dibikinin gitu ya. Kalau dari sini kan langsung kita lihat ya, maaf ya saya sedikit lagi. Ini adalah misalnya 18 itu bisa jadi ini kan 8 22 ya. Bukan ya 2 9 ya 22. Dia kan jumlahnya 18 ya. Itu enggak? Kan lebarnya 2 22 4 ya 88 16 tambah 4 20 dong. Kok saya salah? 77 ya, maaf. 77. 2. Nah, ini kan cuma hanya ada satu jawaban ya, bukan 72 ya maksudnya. 7 ya panjangnya 7, terus 14 ya, lebarnya 2. Ya ini kalau yang lots dia cuma hanya satu ini ya, satu jawaban. Kalau yang ini dia bisa 772 salah satu, ini hanya satu jawaban, bisa aja nanti dia bikin misalnya berapa tadi 3. Kalau saya bikin 3 gimana, bisa nggak 3 jadi 6 kan, kurang 12 berarti 3 6, bisa gitu jawabannya. Dia jadi bisa bervariasi ya, tapi lebar 3 6. Nah, jadi kalau gitu yang mana nanti yang paling luas gitu, bisa mana itu yang luas. Jadi nanti akan dilihat 3 kali 2 itu adalah 9, 3 kali 2 18, 7 kali 2 14. Nanti dia akan mencari ukur yang pagar yang sarankan gitu ya. Ya, ukurnya ini sama-sama ini, kalau ini kalinya berapa tadi hasil luasannya ya, mau dicari luas dan apa. Nah, ini boleh berpikir secara ya, itu aja mungkin yang saya bisa ini. Nah, ini bahasa Indonesia, ini bisa ya nanti dalam bahasa Indonesia soal ini bisa dipakai kayak bahasa Inggris. Nah, ini adalah contoh soal. Ya, bisa bahasa Inggris. Apa sih topik apa? Cerita itu gitu ya biasanya. Nah, di sini nanti kalau di sini langsung dia harus dia eksplorasi lagi lebih banyak. Itu yang bisa ya ini banyak yang membaca ya. Kadang-kadang bacanya panjang ini. Baca soalnya. Ya, baca soalnya dia kalau baca soal panjang, siapa nama ini? Dia kan harus cari kan. Kalau yang ini mulai bilang, apa sih yang dipikirkan Tata? Nah, apa yang bisa diteladani? Nah, dia baru buat yang tadi odds-nya itu tadi. Analisis, mengevaluasi, dan dia buat judgment. Siapa nih si Tata harusnya begini-begini, dia mulai mengkritik. Kalau tadi cuma siapa namanya, siapa itunya. Nah, itu bedanya lots dan hots ya, sedikit menambahkan aja. Oke, Bapak Edo udah lebih tahu lagi mengenai saya. Ya, saya pikir di sini apakah ada pertanyaan atau ada masukan? Sudah tinggal 14 menit lagi. Atau ada yang usulan lagi? Kira-kira bisa dipahami. Ya, ini ada dari Pak
Mana tadi? Stop loss ya.